Hari pernikahan, calon suamiku malah menyuruhku lepas gaun pengantinku untuk cinta pertamanya. Hari ini pernikahanku dan Rama. Dia pernah melamarku 3 kali. Melihat ketulusannya, aku memutuskan apapun yang dia lakukan, aku akan memaafkannya 3 kali. Ini pesanan Kak Rama untukku. Kau cuma bucin murahan, apa hakmu memakainya? Kalau bukan karena putus denganmu akan merusak citra perusahaan, dia tak akan menikahimu. Wanita tak punya apa-apa. Kau bicara apa? Lihat baik-baik, ini gaun pengantin. Mana mungkin dia pesan gaun pengantin untukmu? Kau mau nikah sama Kak Rama kan? Oke, biar ku buatkan riasan pengantin cantik. Kak Ayu, aku cuma mau coba gaun pengantin. Kalau tak suka, aku tak pakai saja. Tapi kau merobek gaun pestaku. Gimana aku ikut pernikahan nanti? Lepaskan. Ini bukan pesanan untukmu. Deka bisa investasi ke perusahaan kita. Itu semua bantuan Lati. Kak Rama, jangan galak begitu. Rama, apa kau tahu aku hamil? Sudah, Lati, dia belum pernah ikut pernikahan. Kebetulan keluargamu tak ada. Aku berencana jadikan dia pengiringmu. Gaun ini kan sudah dibeli. Kau bebas pakai berapa kali pun. Dia cuma pakai sekali. Kenapa? Hari pernikahan, pengiring pakai gaun pengantin. Ini benar-benar lelucon besar. Apa yang kau lakukan? Cukup. Non, sudah siap belum? Aku sudah di lokasi pernikahan. Kapan kamu berencana bilang ke Rama kalau kamu sebenarnya pendiri Deka? Kamu diam-diam membantunya selama ini. Kalau dia tahu, pasti sangat terharu. Aku berencana bilang padanya di hari pernikahan. Kenapa pengantin pria memeluk pengiring? Iya, pengantin wanita di belakang. Jangan-jangan salah orang. Entah apa yang terjadi. Siapa yang memeluk pengantin pria? Bukankah itu pengiring? Gak nyangka kan? Kak Rama, belikan aku yang baru meski kamu nikah dengannya. Dia paling cinta aku. Rama, tolong, Kak Rama. Kak Ayu, meski kamu marah, kamu gak boleh mendorongku. Putri, minta maaf ke Lati. Aku minta maaf ke dia. Jelas dia yang mendorongku. Rama Pratama, soal gaun pengantin, aku bisa mengabaikannya. Apa? Kamu masih mau melukai hatiku? Jelas kamu yang terlalu perhitungan. Lati masih muda dan suka dandan. Dia juga direktur utama Deka. Tanpa dia, kita tak akan bisa mendapat investasi Deka. Cepat minta maaf. Jadi, kamu pikir itu semua berkatnya? Sebenarnya aku yang punya Deka. Cukup. Cukup. Aku tak mau dengar alasanmu. Kalau kamu ingin menonjol pernikahan ini, nikmatilah sendiri. Sudahlah, Kak Rama. Aku kurang enak badan. Bisa nggak antar aku pulang?
Kasihan sekali. Minta-minta 7 tahun baru dapat pernikahan ini. Dia itu cuma bisa bergantung, jadi parasit Pak Rama. Benar. Mana bisa dia sebanding dengan Lati. Bahkan investasi perusahaan Deka Melati yang bantu Pak Rama dapatkan. Busri, ayo cepat pergi. Orang sepertinya naik jabatan dengan tidur dengan pria. Cuma sampah. Lihat saja bawa sial. Ayo pergi. Kamu sendiri yang mendirikan perusahaan Deka. Kamu rela melepas segalanya demi Rama. Bahkan diam-diam membantunya agar perusahaannya go public. Tapi kini dia malah menyakitimu. Ayo, soal investasi ke Pratama Corp masih mau dilanjutkan. Aku sudah bilang, memberinya 3 kesempatan. Hari pernikahan, pergi dengan pengiring. Malam pertama, tak pulang semalaman. Apa kau anggap aku sebagai pengantinmu? Itu kan cuma gaun pengantin. Mau yang baru? Nanti ku beri uang, beli sendiri ya. Bisa tutup mulut. Oh iya lagi, setauku meski Lati selalu sembunyikan identitasnya, tapi aku yakin dia pendiri Deka. 2 hari lagi pesta kontraknya. Jaga sikapmu. Dia pendiri Deka. Lalu aku apa? Kamu cuma gadis beruntung yang menikah dengan orang kaya. Aku bisa menikahimu, tapi kamu harus nurut. Mengerti? Asal kau tahu, tak perlu di sini berlagak malang. Berakting buat siapa ya? Perbuatanmu ini cuma bikin aku makin jijik. Aku tak lapar, gak mau makan. Kau tak lapar. Kau dan Melati sudah kenyang di luar kan? Rama Pratama, aku tak sekuat yang kau kira. Jangan terus-menerus meremukkan hatiku. Yang kamu mau apa tak ku beri? Apa pernikahan tak ku beri? Rumah sebesar ini milik siapa? Milikku? Jangan karena hatimu curang, kau curigai aku dan Lati. Kenapa buru-buru menikah? Bukankah karena perusahaan akan IPO? Lebih baik kau langsung jujur padaku. Rama, aku mau jadi istri direktur utama. Tak perlu berakting mesra. Kau ngomong apa? Jelas-jelas kau tinggalkan aku di pesta. Aku habiskan semalaman buat ini untukmu. Kau malah pikir aku berakting? Cukup, tak perlu banyak omong. Bukannya kau mau makan. Ayo, makan di luar. Ini, Lati yang tempel buat main. Kalau kamu nggak suka, bisa kamu lepasin. Cincin ini punya Lati yang ketinggalan kemarin. Aku besok ku bawa ke kantor. Celana dalam itu kayaknya Lati yang ketinggalan pas ganti gaun pengantin. Jangan mikir yang lain. Mana cincin nikah kita? Wangi banget. Coba. Enak nggak?
Ayu, maukah kamu menikahiku? Nanti aku pasti beli cincin berlian yang lebih besar. Aku gak sengaja ilangin, lagian gak penting. Gak penting? Kamu cuma ngeremehin cincin yang kuberi karena murah kan? Oke, sekarang aku udah kaya. Aku beliin yang baru ya, jangan ngambek. Gak usah repot, aku mau pulang. Aku bilang kita beli sekarang. Aku bilang beli sekarang. Kak Rama, ada Guntur, aku takut sendirian. Bisa temani aku? Sekalian bahas soal investasi. Halo, ayo. Aku ada urusan. Mallnya di dekat sini. Pilih sendiri ya. Rama, bisa antar aku pulang dulu. Aku hamil. Uangnya udah aku transfer. Tenang, cincin berlian akan kubeli. Memang, saat ada Guntur, ada Kak Rama yang temani, aku tak takut lagi. Kak Rama, Rama, ini terakhir kalinya. Tolong siapkan perjanjian cerai. Nyi, Putri, Anda baru saja menikah. Yakin mau cerai? Aku yakin. Siapkan sekarang juga. biarkan dia menganggapku direktur utama Deka. Jadi dia akan lebih memerhatikanku. Lagi pula aku sudah cari tahu, pendiri misterius ini tak pernah muncul di pesta. Kak Rama, ini salahku, membuat bajumu kotor. Udah larut malam, hujannya juga udah reda. Aku harus pulang. Tunggu! Setelah jam 12, itu ulang tahunku. Kak Rama, apa kamu gak mau menemaniku? Setelah semua ini beres, aku akan pergi ke luar negeri. Permintaan kecil ini aja gak mau. Ayu gak gesek kartu dan gak balas chat. Aku harus pulang. Gini aja, kue yang kamu mau itu nanti aku suruh Ayu buat. Ayu, kamu marah? Kenapa nggak beli cincin? Aku nggak marah. Buat apa aku marah? Dia kan penolongmu. Temani saja dia. Syukurlah nggak marah. Oh ya, ada hal yang mau kubahas sama kamu. Lati itu mau pesta ultah di kantor. Dia mau keluar negeri. Dia tahu kamu bisa buat kue kelinci. Gimana kalau kita buat satu? Buat jadi kado ultahnya. Gimana? Ayu, ibu besar. Masa depanku tergantung padamu. Itu kan cuma buat menenangkannya. Setelah semua selesai, kita berbulan madu ya. Rama, ini terakhir kalinya. Sayang, mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi untuk mengklarifikasi semua ini.
Aku nikahi Putri cuma karena kasihan. Dia tak punya keluarga dan sudah lama bersamaku. Kalau tak nikahinya, apa kata orang padaku? Mana mungkin kita punya anak. Aku padanya hanya sebatas tanggung jawab sebagai pria. Ayu, kapan tiba? Baru tiba. Sebelum berangkat, aku chat kamu buat antar kue. Wah, aku cuma asal bilang. Kak Rama, kamu beneran suruh dia buatkan untukku? Haha. Udah, Kak Rama. Kelinci kecil ini mewakiliku. Sekarang makan aku ya. Nanti saat aku keluar negeri, kamu bisa menyimpanku di hatimu. Lihat gaya Putri. Mana mirip istri, lebih mirip pembantu. Lati, buat apa keluar negeri? Pak Rama sangat peduli padamu. Enak banget. Kak Ayu, kenapa kamu menatapku begini? Jangan-jangan kamu masih marah karena aku pakai gaun hari itu. Maafkan aku tak seharusnya di pernikahan itu meraih perhatianmu. Tapi itu Kak Rama yang memilih gaun itu seharian. Aku sungguh sangat suka. Ternyata tadi yang kudengar di pintu itu ucapan hatimu. Ayu, dengarkan penjelasanku. Cukup, aku tak mau dengar. Aku mau cerai. Apa? Cerai? Tanpaku? Kau tak punya uang, tak ada tempat tujuan. Tak usah kau pedulikan. Kesalahan terbesar seumur hidupku adalah bersamamu. Jalang. Jangan sentuh aku. Menikahkanmu ke keluarga Pratama adalah kesalahan terbesar. Selain menghabiskan uang putraku, apalagi yang kau bisa? Bertahun-tahun ini, kau tak bisa punya anak. Kalau aku hanya menginginkan uangnya, aku tak akan di pinggir jalan menerima lamaran dia. Itu karena kau sudah lama mengincar putraku. Karena dia orang hebat. Putraku sekarang adalah ketua perusahaan publik. Dan kau bukan apa-apa. Apa yang membuatmu pantas untuk putraku? Dengar ya, sebelum pesta perjanjian, kau harus cerai dari putraku. Lati adalah menantu keluarga Pratama. Meski ada skandal, karir putraku tak akan terpengaruh. Tanpaku, perusahaan kalian takkan bisa go public. Kau sudah gila. Apa kau orang perusahaan Deka? Kalau aku bilang ya. Jangan ngawur di sini. Apapun katamu, kami tak akan percaya. Dengar ya, Lati sudah hamil. Aku tak akan biarkan dia keluar negeri. Ayo, dengarkan penjelasanku. Jangan buang-buang waktu. Nak, dia sudah membuang 7 tahunmu. Suruh dia pergi. Memang, salah pria hanya sekali atau tak terhitung. Rama Pratama, kau tak pantas jadi ayah anakku. Surat cerai ya. Aku tanda tangan. Rama Pratama, jangan menyesal. Kebakaran! Ibu tak kuat, jantung ibu kumat. Bantu ibu keluar. Ayo, tunggu aku segera kembali.
Bu, lepasin aku. Ayu masih di dalam. Jalang itu biar mati sana. Jangan pergi. Kan dia sudah keluar. Sialan, kenapa dia tak mati di dalam? Tapi tak apa. Cepat atau lambat, dia tak punya apa-apa. Kak Rama hanya milikku. Ayu, kamu nggak apa-apa? Bawa aku pergi dari sini. Tunggu, kamu siapa? Dia wanita milikku. Cepat lepaskan tangan kotormu. Ini sudah kusiapkan perjanjian cerai. Rama Pratama, kita berpisah. Dasar brengsek, kamu tak pantas untuknya. Dia pantas dapat yang lebih baik. Ayu, nggak apa-apa. Mereka akan menyesal. Ya ampun, bukankah itu mobil sport edisi terbatas 10 unit? Sepertinya itu konvoi perusahaan Deka. Ayu. Arif, kok kamu kesini? Maaf, aku telat. Kali ini aku tak akan melepaskanmu. Putri, mau kemana? Di belakangku, kamu selingkuh dengan berapa pria? Siapa dua pria ini? Tanpaku, perusahaan kalian takkan bisa IPO. Apa kamu orang perusahaan Deka? Kalau aku bilang ya. Mana mungkin? Apa ucapan dia benar? Mau kemana? Berapa pria yang kau selingkuhi dariku? Bukan urusanmu. Jaga saja temanmu dan anakmu. Putri, kenapa kamu gila? Direktur utama Deka itu Lati. Walau dia hamil, nanti anaknya lahir, ku buat dia panggilmu ibu. Begitu cukup kan? Apa katamu? Dia? Pendiri Deka. Kalian bercanda apa? Satpam sialan, kau tahu apa? Pendirinya saja tak kenal. Aku tahu si miskin putri ini tak kenal orang Deka. Nak, jangan banyak omong. Mau pergi? Boleh. Suruh kembalikan uangmu selama ini. Baik. Putri, kau mengakukan. Asal kau kembalikan uang yang kukeluarkan. Dan kembalikan barangnya, termasuk baju ini. Benar, nak. Dia habiskan banyak uang kan? Dua orang ini pria simpananmu kan? Suruh mereka ganti. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Jangan banyak omong, cepat lepas biar ku bantu melepaskannya. Putri, siapa pria ini? Kau baru pulang, jangan cari masalah. Soal ini biar aku yang urus. Ayo. Jangan pergi. Semuanya, cepat lihat. Wanita murahan ini dan pria simpanannya mukul anakku. Mereka yang bakar. Selingkuh terang-terangan ya, menghina pernikahannya. Sungguh murahan. Goda dua sekaligus. Apa kau kuat? Kenapa tak jadi pelacur saja? Benar. Wanita murahan ini bukan cuma mukul, tapi juga menipu uang anakku. Benar-benar pembawa sial. Kejam sekali. Kau hamil, jaga emosi. Jangan ikut campur, biar aku sendiri yang menghajar mereka. Biarin aja, biar aku ajarin mereka. Tutup mulut kotor kalian sekarang juga, biar aku bikin kalian sadar. Bu Putri, aku udah denger Rama brengsek itu. Aku batalkan investasi Deka di pesta perjanjian, biar mereka gagal. Pesta tetap berlangsung.
Aku akan hadir sendiri. Arif, makasih hari ini. Jangan bilang begitu formal. Kalau dulu aku tak keluar negeri, kita takkan putus. Ayu, kamu sudah cerai. Aku resmi melamarmu. Tapi aku baru cerai. Kamu nggak takut? Asal itu kamu, aku nggak takut apa-apa. Apa kamu nggak mau pakai identitas baru ke pesta itu, lalu lihat reaksi Rama? Asal kamu kembalikan uang yang kuhabiskan dan barang yang kubeli, termasuk baju ini. Kebetulan anakku butuh ayah pengganti tampan. Aku setuju. Di pesta malam ini, Deka akan investasi Santoso. Siapkan dirimu untuk penandatanganan tunanganku. Ini hadiah pernikahan dariku. Gitu dong. Dulu ngotot nikah sama Rama. Semua keluarga protes. Syukurlah akhirnya kembali ke jalan yang benar. Selamat Pak Rama. Sudah kubilang Pak Rama sangat hebat, pasti akan memimpin kota samudra. Ku dengar kali ini, Pak Dwi dari Santoso juga datang untuk memberi selamat. Sebelumnya, Santoso merasa dirinya pemimpin industri, tak pernah hadir di pesta ini. Tapi kali ini malah datang untuk memuji Pak Rama. Menurutku, nanti kota samudra akan dikuasai Pak Rama. Pak Rama, masa depanmu cerah. Semuanya sebenarnya bintang hari ini bukan aku. Aku bisa seperti ini berkat Lati. Semuanya maaf ya, aku permisi dulu. Putri, gimana kamu bisa masuk? Acara seperti ini bukan tempatmu. Jangan bilang begitu. Aku tak menyelinap masuk. Tempat begini, aku bisa masuk kapan saja. Ini perusahaan Deka yang khusus disiapkan pesta tanda tangan investasi. Para tamunya semua orang kaya. Kamu cuma kuli. Apa hakmu masuk? Dari mana kamu curi baju ini? Aku tahu, kamu menyesal kan? Kamu mau terus mengganggu dan merusak hubungan Rama dengan Lati. Putri, tak kusangka kau bisa begini. Kalau kau masih suka padaku, aku bisa pertimbangkan jadikanmu simpanan. Tapi hari ini bukan tempat buat kau bikin onar. Kalau aku dapat investasi dan Lati, aku akan sewakan rumah di barat kota. Gimana? Rama Pratama, kau benar-benar menjijikan. Putri, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau terus begini, tak ada gunanya menggangguku. Itu hanya membuatku makin membencimu. Cepatnya. Pesta malam ini diselenggarakan Deka. Tuan rumah belum bicara. Anjing, kenapa kau menggonggong? How? Putri, kok dulu aku tak sadar kalau kau sangat kasar, kampungan. Itu bukan salahmu, tapi kalau kau cari malu, itu memang salahmu. Hari ini hari terpentingku. Kalau aku dapat investasi Deka, status dan kedudukanku takkan bisa kau capai. Kamu yakin Deka mau berinvestasi padamu? Yakin Deka mau investasi padamu? Tentu, Lati, dia bukan cuma pendiri Deka. Dia sangat mencintaiku dan sangat menghargai aku. Dibanding saat bersamamu, jauh lebih baik. Ku beri kau kesempatan lagi. Cepat pergi. Kak Ayu, kenapa kesini? Lati, kamu datang. Kamu sangat cantik hari ini. Jangan pedulikan wanita gila ini. Semua karena Rama terlalu hebat. Satpam di sini sangat tidak profesional. Membiarkannya masuk, aku panggil orang untuk mengusirnya. Kak Ayu, orang miskin sepertimu, walau pakai barang palsu, tak bisa tutupi bau kemiskinanmu. Jangan-jangan kau tidur dengan pria tak jelas lagi jadi bisa masuk sini. Kubilang sekali lagi, aku masuk dengan jujur. Oke,
Kalau begitu, undangannya mana? Aku tak ingat pernah mengundangmu. Undangan? Maaf, aku tak butuh undangan. Aku ini tunangan Direktur Utama Santoso. Sudah, Kak Ayu. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Katamu Direktur Utama Santoso yang bawa. Sebelum bohong, cari tahu dulu ya. Pak Arif selalu di luar negeri. Anggaplah meski dia pulang. Mana mungkin kau kenal? Putri, demi membuatku marah, kau benar-benar tak tahu diri. Wanita materialis sepertimu harus berlutut di depanku memohon padaku. Kau jelas tahu aku dan Santoso bersaing. Kau malah pakai nama Santoso. Tak tahu malu. Kau masih sadar kau dan Santoso Group bersaing? Deka belum resmi investasi padamu. Aku tak tahu, setelah Santoso dapat investasi Deka, apa reaksi wajahmu? Sekarang kau berlagak sangat yakin. Kau pikir investasi ratusan miliar impianmu akan terwujud? Apa maksudmu? Investasi Deka untuk Kak Rama sudah aku pastikan. Takkan ada perubahan. Jalang, kau tak paham ucapan anakku, masih bicara ngawur. Lati adalah pendiri Deka. Anakku dapat investasi itu sudah pasti. Aku tak tahu pendiri Deka sangat menghargaimu. Kohya, Lati, di kontrak untuk Pratama Corp, ada berapa perjanjian tambahan? Ini semua rahasia bisnis. Mana mungkin ku beritahu pada wanita biadab sepertimu? Tentu aku menghargai Kak Rama. Demi pesta malam ini, aku sudah banyak berusaha. Jas Kak Rama dibuat 100 desainer Italia. Butuh waktu 6 bulan, dibuat tangan murni. Kontraknya dilapisi emas. Bahkan pulpen tanda tangannya dihiasi 888 berlian putih terbaik. Semua yang kulakukan ini adalah demi Kak Rama. Di halaman bisnis besok, menjadi berita utama. Kak Ayu, maaf ya, aku lupa. Kamu cuma yang tak lulus kuliah. Ibu rumah tangga. Oh bukan. Sekarang kamu bukan ibu rumah tangga lagi. Yang kubicarakan ini kamu pasti tak pernah dengar kan? Semua ini, asalkan aku mau, bisa ku gapai kapan saja. Tapi menurutku manusia tak seharusnya hanya karena benda-benda ini dibedakan derajatnya. Cih, jangan sok sombong di sini. Kalau tak gila harta, kenapa kamu di sini mengganggu Kak Rama? Lati benar. Dia cuma wanita murahan. Saat bersama putraku, dia suka menggoda pria. Sekarang malah pura-pura tunangan Pak Arif. Sepertinya hari ini Sekretaris Dwi dari Santoso akan datang. Nanti ku robek mulutmu. Putri, jangan salahkan aku tak mengingatkanmu. Nanti saat kamu diberi pelajaran dan memalukan diri, jangan berlutut memohon padaku. Rama Pratama, kenapa dulu aku tak sadar kamu seegois ini? Tapi saat upacara tanda tangan dimulai, yang akan memalukan diri hanya dirimu. Siapa yang izinkan kamu sentuh jas Kak Rama? Berapa banyak pria tua yang kamu tiduri, takkan bisa dapat uang 1 kancing ini. Jangan kira, dengan memakai cincin plastik dari pasar grosir yang kamu pungut, kamu setara dengan kami. Aku sudah banyak memaafkanmu, jangan melunjak. Usir wanita murahan ini, usir dia. Putri, kamu gila. Beraninya dorong Lati. Di sini bukan tempat buat bikin onar, paham? Rama Pratama, periksalah matamu nanti. Jelas dia yang merebut barangku duluan. Cukup, ini pesta penandatanganan, bukan pasar. Kau orang rendahan, tak pantas hadir di sini. Dari kepala sampai kaki, Lati bisa membelinya. Walau dia memukulmu, itu suatu kehormatan. Tak dibawa ke polisi, kau harusnya bersyukur. Kalian berdua sungguh membuka mata saya. Orang seperti kalian, yang tak tahu benar salah, pantas mengelola perusahaan. Diam,
Kau cuma butuh uang kan? Kau pikir mencuri gaun dan pakai cincin palsu bisa menyamar jadi orang kaya? Lihatlah dirimu, bau miskinmu itu. Pakai banyak parfum pun tak bisa ditutupi. Ambil uang ini, cepat mandi sana. Kalau tidak, semua orang di sini yang menanti untuk memberi selamat pada putraku, para elit akan melepaskanmu. Benar. Upacara penandatanganan akan segera dimulai. Dasar sampah rendahan, cepat pergi. Semua orang di sini punya status dan reputasi. Bahkan pelayan sudah melewati seleksi dan pelatihan ketat untuk melayani Pak Rama. Walau kau dan Pak Rama pernah bersama dulu, lalu kenapa? Pria sukses mana yang tak punya hubungan singkat? Hanya Nyalati, wanita sehebat dia, yang pantas bersama Pak Rama. Kau jangan malu-maluin diri. Harus tahu diri. Tak guna mengganggu. Kak Rama sangat setia. Dia jaga harga dirimu. Kalau kau tak ancam bunuh diri, mana mungkin dia menikahimu? Atau badanmu terlalu bau? Uang ini tak cukup. Gini, cukup buat mandi kan? Dengar saran aku. Mandi yang bersih, kerja di klub malam. Mungkin di sana ada satpam yang mau padamu. Kak Rama, kau tak pantas untuknya. Kalian yang disebut elit industri, wawasan kalian sungguh sangat buruk. Nikai baru mau investasi ke Rama, kalian sudah tak sabar menjilatnya. Pantas Arif di luar negeri mengelola perusahaan sekian lama tetap jadi raja industri. Kalian ini tak kompetitif sama sekali. Dasar bodoh. Wanita gila dari mana ini? Usir dia. Kau tahu apa? Bicara sembarangan. Kau bicara apa? Kak Rama jenius bisnis. Aku investasi padanya karena dia hebat. Orang menghormatinya itu wajar. Malah Arif yang kau sebut. Bagiku, dia cuma beruntung. Biarkan masa lalunya. Hari ini, Pak Dwi dari Santoso akan hadir dan beri selamat pada Kak Rama jadi raja baru. Lebih baik pikirkan nanti cara berlutut mohon ampun. Oh ya, kau pasti salah. Rama takkan dapat investasi. Dan kalian akan segera menyambut raja bisnis baru. Putri, kau gila apa? Aku tahu kau tertekan karena cerai denganku. Tapi sebaiknya jangan ngomong ngawur, atau aku takkan segan. Rama Pratama, kau sungguh tak punya nasib untuk sukses. Aku tadinya mau membawamu masuk ke kalangan elit. Tapi belum dapat investasi. Sifat aslimu sudah terlihat. Membawaku ke kalangan elit, kau terlalu berharap. Apa kau tahu, tanpa kuasa namaku hari ini, kau pasti sudah diusir. Tanpaku, kau itu hanyalah pengemis jalanan. Pengemis. Kau akan segera tahu apa yang kau tinggalkan. Nanti, jangan berlutut memohon padaku. 7 tahun aku bersamamu. Statusmu apa, masa aku tak tahu? Jangan sok di depanku. Kau cuma jalang rendahan. Selain buka kakinya dan goda pria, kau bisa apa? Orang sepertimu tak akan pernah sukses. Dan lagi, jangan harap pria mau lihatmu. Jangan lupa, modal bisnismu dari aku. Apa yang kumiliki tak bisa kau bayangkan. Kau tak tahu balas budi, pasti suatu hari tak punya apa-apa. Putri, aku ini punya batas kesabaran. Hari ini hari pentingku buat tanda tangan. Cepat pergi, mengerti? Dan lagi, kau tak berhak ada di sini dan tak berhak mengaturku. Bukan kau yang tentukan hakku. Arif Santoso segera tiba. Dia akan kasih tahu kalian siapa aku. Nanti, semoga kau masih sombong seperti sekarang. Jangan berakting lagi. Aku ini orang yang setia, bisa maafkanmu.
Tapi kalau kau tak pergi, nanti Pak Dwi dari Santoso Group datang. Demi melindungiku, dia takkan berbelas kasihan. Rama Pratama, aku sungguh buta. Kenapa untuk orang sepertimu aku korbankan segalanya? Siapa tahu dari mana uang kotormu itu. Ku bilang terakhir kali, pergi sana. Hari ini aku takkan pergi. Apa yang bisa kau lakukan? Baik, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Maaf, membuatmu kecewa. Aku takkan patuh seperti dulu turuti kau. Aku datang ke sini untuk membuat semuanya kembali normal. Sampah sepertimu harusnya seperti kontrak ini, berada di tempat sampah. Putri, kau gila. Dasar jalang, beraninya kau hancurkan acara penandatanganan putraku. Keamanan, seret dia keluar. Kenapa diam saja? Cepat kerjakan. Kelanjangi dan seret dia keluar. Hentikan. Siapa yang berani? Maaf, aku telat. Ayu, kamu gak apa-apa? Aku dari Santoso Group, Direktur Utama Arif Santoso. Tadi siapa yang mau mengusir tunanganku? Bos Santoso ternyata semudah ini. Wanita gila ini ternyata benar tunangannya. Pak Arif, benar. Pakaian menentukan citra. Putri, kamu anggap kita semua bodoh. Aku jelas kenal orang ini. Dia kapten keamanan yang menjemputmu. Kamu main sama satpam rendahan, biarlah. Malah suruh dia menyamar jadi Pak Arif. Ternyata uang dari Kak Rama kamu pakai sewa aktor ya? Dia direktur utama Santoso, jadi aku ini ratu. Mereka tak kenal kamu. Karena aku terlalu rendah hati. Pak Dwi ternyata tak ungkap identitasku. Ini salahnya. Hampir saja aku tertipu. Penyamar berani menyalahkan Pak Dwi. Pak Dwi itu bawahan saya. Tentu saya bisa memarahinya. Pantas tadi kau tak pergi. Ternyata sewa aktor jadi Pak Arif. Maaf, mungkin akan mengecewakanmu. Dia ini yang asli. Direktur Utama Santoso. Sudah mau mati masih keras kepala. Belum terlambat untuk minta maaf. Apa salahku? Putri, jangan tak tahu diri. Begini saja, asal kalian berdua berlutut dan sujud minta maaf padaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membelamu. Rama Pratama, dulu kau juga kurir. Baru dapat sedikit uang, sudah merendahkan orang biasa. Orang sepertimu, brengsek sombong, tentu tak tahu siapa aku. Mungkin status dan kedudukanku dibanding semua orang di sini jauh lebih tinggi. Jadi, bagi kalian, aku penipu. Memangnya, satpam di sini sangat tak profesional. Bisa-bisanya kalian, orang sampah, bisa masuk. Kami orang sampah. Para tamu, maafkan kami. Ini salah anakku. Dia terlalu hebat, makanya dia diikuti gadis tak tahu malu ini dan terus diganggu. Jadi bikin malu begini. Maafkan kami. Ayo, kau terus mengganggunya. Benar. Dia ancam bunuh diri. Anakku terpaksa bersamanya. Dia mengganggu anakku 7 tahun. Hari ini mau masuk hancurkan pesta anakku. Begini, aku tak peduli siapa kau. Para tamu di sini semua orang penting. Bukan kalian yang bisa diusik. Aku sarankan, kau juga cepat akui tipu muslihat kalian. Cepat.
minta maaf. Pergi sana. Benar. Asal kau akui sekarang kau penipu, soal dia merusak kontrak perjanjian, aku takkan mempermasalahkannya. Kau bisa pergi. Kau merusak kontrak? Kenapa? Sekarang baru takut. Wanita ini gila. Dia tak cuma merusak kontrakku, malah ancam menjatuhkanku. Sungguh konyol. Kalau kau tak mau terlibat masalahnya, jangan sampai ikut berakting dengannya. Karena nanti dia akan dihukum. Mengerti? Rama Pratama, kau tak tertolong. Gimana? Sudah pikirkan? Asal kau berlutut minta maaf padaku, aku bisa pertimbangkan jadikan kau satpam di Pratama Court. Kau takkan mampu mempekerjakannya. Aku tak mampu mempekerjakannya. Uang 1 kali makanku sama dengan 10 kali gajinya. Wanita murahan ini tak tahu malu. Sangat sombong. Pena berlian yang dia rusak tadi dan kontrak emasnya, dia tak akan mampu ganti seumur hidup. Jangan-jangan kau mau dipenjara bersamanya. Wanita licik sepertinya harus disobek mulutnya, ditelanjangi, biar dia mengemis di jalan. Wanita materialis sepertinya, hukuman apapun tak berlebihan. Sepertinya aku benar-benar salah. Maaf mengganggu pesta kalian. Pintar. Baguslah kau tahu. Jadi sampai sekarang kau masih tak mengaku kau cuma satpam sialan. Bukan Pak Arif. Yang mereka bilang itu benar. Tentu saja. Tak kusangka, kau ini berani sekali. Kenapa? Kau terpesona padaku atau kau lupa kemampuanku? Cukup! Putih, kau tak tahu malu. Acara hari ini bukan tempat kalian bermesraan, bukan juga rumah bordilmu. Wanita murahan, berani-beraninya kau berbuat genit di pesta perjanjian putraku. Tak tahu malu sekali. Jangan lemah, nak. Untung kau sudah cerai dengannya. Lihat sikap murahannya, nanti kau tertular penyakit kotor. Pak Arif sangat bersih dan sangat menjaga reputasi. Putri, nanti saat Pak Dwi datang dan melihatmu memfitnah perusahaan mereka serta reputasi bos mereka, menurutku tak perlu aku turun tangan. Kau sudah tamat. Pak Dwi sangat terkenal kejam. Wanita ini tunggu saja. Perbuatan hari ini akan dia bayar. Benar. Pak Rama dapat investasi Deka. Pak Dwi datang untuk menjilat Pak Rama. Kau merusak pesta perjanjian. Tunggu Pak Dwi datang. Dia pasti menghabisimu. Kalian yang harus membayarnya. Walau Pak Dwi datang, dia tetap harus memanggilnya Bos Arif dan memanggilku Nyonya. Gila. Biar ku buat kau sadar sekarang. Cukup. Sekarang, aku akan memperkenalkan diri. Aku Arif Santoso, Direktur Utama Santoso Group. Ini kartu namaku. Semua tahu, kartu nama perusahaan kami bisa di-scan untuk dicek keasliannya. Jika ada yang tak percaya, bisa langsung dicek. Putri, demi sandiwara ini, kau sungguh bersusah payah. Ku bilang Pak Arif sedang di luar negeri. Jangan sok-sokan di sini. Pergi sana. Oh ya, Melati, bukankah kau Direktur Utama Deka? Pasti kau kenal Pak Arif. Coba telepon dia sekarang. Tanya apa dia sudah pulang. Kenapa? Tak berani? Atau kau bukan Direktur Utama Deka? Kau yang palsu. Putri, aku benar-benar tak tahan lagi. Kapan kau mau berhenti? Satpam, bawa 2 badut ini. Tahan mereka. Setelah pesta selesai, aku akan menghabisi kalian. Pak Dwi tiba.
Apa yang kalian lakukan? Lama tak jumpa. Satpam licik ini masuk ke pesta saya dan menyamar jadi direktur utama Santoso. Dan wanita ini mengaku istri Pak Arif. Mereka tak hanya mengacaukan upacara penandatanganan, tapi juga merusak kontrak saya. Pak Dwi, bagaimana ini? Maksud Anda, ini satpam rendahan? Dan ini pura-pura istri direktur utama? Ya, wanita murahan ini. Dia tak hanya tak hormat pada Santoso, malah berusaha mendekati Pak Arif. Bahkan bilang, bahkan Pak Dwi sekalian harus menghormatinya. Nih Pratama benar, saya bisa buktikan. Pak Dwi, wanita ini berani palsukan kartu nama Pak Arif. Meski kami investasi di Pratama Corp, tapi Santoso, sebagai perusahaan terkemuka, pasti takkan biarkan hal ini terjadi, kan? Benar Pak Dwi. Hal ini harus dihukum berat. Kalau tidak, siapa yang berani kerjasama dengan Santoso? Benar, ini demi wibawa Santoso dan martabat. Saya paham. Maksud Pak Rama, saya yang bertindak memberi pelajaran pada orang bodoh ini. Ya, benar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pak Rama, serahkan pada saya. Silakan. Kau yang bilang bisa bersaksi. Pak Dwi, kau salah pukul. Maksudku satpam sialan ini dan wanita murahan ini. Nak, Pak Rama, sekarang puas. Pak Dwi, kau gila. Jangan karena kami tak berinvestasi, kau memukul Kak Rama. Ku beritahu, kelak, Deka takkan berinvestasi padamu. Siapa yang melakukannya? Itu aku. Ini kartu nama palsu mereka. Pasangan sialan ini harus dibuang ke tempat sampah. Pak Dwi, kau salah orang kan? Kau yakin demi wanita pelacur ini dan satpam ini, kau mau melawan kita semua? Atau kau dan wanita ini ada hubungan gelap? Meski di industri kita kau senior, tapi aku harus ingatkan, jangan demi kemenangan sementara kau merugikan Santoso Group. Kau pendiri Dike. Lalu siapa mitra kami? Sudah Pak Dwi. Dokumen yang Ayu suruh siapkan sudah dibawa. Sudah. Semua di sini bisa tanda tangan kapan saja. Apa? Ada apa ini? Apa dia benar direktur utama Santoso? tidak mungkin. Dia cuma satpam sialan. Mana mungkin jadi direktur utama. Pak Dwi, kau salah orang. Pak Arif, perlu mengusir orang untuk Anda dan istri? Ku pertegas lagi. Aku adalah direktur utama Santoso Group, Arif Santoso. Dan ini tunanganku, Putri. Apa? Dia benar-benar direktur utama Santoso? Putri, mana mungkin dia tunangan direktur utama? Tidak, ini tidak mungkin. Benar, Putri ini, apa hatnya? Dia tak pantas untuk putraku. Kenapa keluarga Santoso menyukainya? Keluarga Santoso pebisnis dan pejabat. Aku tak percaya Pak Arif bisa menyukai sampah yang bahkan tak kuinginkan. Maaf, aku telat. Kau bilang mau investasi Santoso. Aku juga siapkan hadiah khusus. Kalau bukan karena ini, aku takkan tahu para elit bisnis kota Samudra sangat tak tahu diri.
Apalagi mantanku sangat kejam. Ini benar-benar tontonan seru. Pak Arif, apa Anda salah orang? Dia tak pernah bekerja, cuma wanita matre yang jual diri. Kok bisa tunangan sama orang begini? Pak Arif belum tahu kan? Saat aku bersamanya, dia sudah selingkuh. Anda jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Kau Rama Pratama, Direktur Utama Pratama Corp. Benar bos, Pratama Corp adalah perusahaan baru yang bangkit di Kota Samudra. Meski jauh di bawah Santoso, tapi Deka sempat ingin kerjasama dengan mereka. Jika mereka kerjasama, akan menjadi pesaing terbesar bagi Santoso. Pak Arif, kita sama-sama pemuda hebat Kota Samudra. Setelah dapat investasi Deka nanti, kita bisa buka bisnis bersama. Aku jamin dengan harga diriku, wanita murahan begini, walau Anda bersamanya, Anda akan ditertawakan semua orang. Oh ya? Aku tak berpikir begitu. Justru sebaliknya, aku malah berterima kasih atas kekejamanmu. Jika kau tak cerai dengan Putri, aku tak akan bisa bersamanya. Kau? Bagus, bagus. Tak kusangka Pak Arif. Tak apa kalah dariku. Tapi wanita yang bosan kutiduri malah kau pungut. Jurusanmu di luar negeri, jangan-jangan jurusan pemulung ya? Jangan-jangan kau pakar mungut sampah. Benar. Memproses sampah juga salah satu tugasku, terutama sampah sepertimu. Baik, aku sudah paham. Kau hanya karena tak dapat investasi lalu balas dendam, makanya memintanya untuk menjijikanku. Tunggu saja. Setelah aku dapat investasi Deka, aku akan perlahan biarkan Pratama Corp mencaplok perusahaan. Nanti kau akan tahu, jangan percaya pada wanita rendahan dan tak berguna ini. Aku rendahan? Aku tak berguna. Baru hari ini aku tahu. Ternyata begitu caramu melihatku. Apa kau tahu? Tanpa aku, kau takkan seperti sekarang. Kau pikir perkembangan Pratama Corp semuanya berkat dirimu? Putri Ayu, 7 tahun lalu, itu cuma perasaanmu. Kalau bukan karena karirku sukses, apa kau akan tetap bersamaku? Jangan sok mulia. Dan kau Arif, wanita ini cepat atau lambat akan meninggalkanmu. Minta maaf padaku sekarang. Masih sempat. Benar kata anakku. Wanita ini selain jadi pembantu di rumah bisa apa lagi? Lati, dialah pembawa hoki anakku. Kalau bukan karena pembawa sial sepertimu, anakku mungkin sudah jadi orang terkaya. Maksudmu, aku yang menghalangi anakmu mencapai puncak. Kalian benar-benar terlalu percaya diri. Benar-benar mengira Rama seorang jenius bisnis. Kuharap, setelah kalian tahu kebenarannya, jangan berlutut memohonku memaafkan kalian. Semua yang kumiliki hari ini, itu semua berkat Lati. Dengan orang sepertimu, tak ada kaitannya sama sekali. Baik, bagus. Di matamu, Melati pembawa hoki, sedangkan aku bukan apa-apa. Aku ingin lihat, tanpa izinku, bagaimana dia bantu kau dapat investasi Deka. Sekarang aku resmi beritahu. Perjanjian investasi Deka dan kau dibatalkan. Aduh, kamu pikir kamu siapa? Bisa asal batalkan. Aduh, Putri Ayu, kamu belum sadar ya? Pendiri Deka itu Lati, bisa asal batalkan. Lagi pula, Pratama Corp kerjasama dengan Deka itu sudah pasti. Lihat badut main seharian, aku sudah lelah. Coba lihat, apa ini? Lihat baik-baik. Ini perjanjian investasi Deka dan Santoso Group. Cap resmi sudah dibubuhkan. Tunggu Arif Santoso tanda tangan, langsung berlaku. Kamu mau mencaplok Santoso dan melesat di kehidupan berikutnya. Mana mungkin? Kenapa Santoso dapat investasi Deka? Ati, apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Santoso sangat besar, tak mudah dikejar Pratama Corp. Bisnis itu medan perang. Sepertinya Pak Arif yang lebih unggul. Aduh nak, apa yang sebenarnya terjadi? Investasi 500 miliar rupiah ini hanya hilang begitu saja.
Mustahil. Ini mustahil. Cuma wanita rendahan tak berpendidikan sepertimu gimana bisa dapat kontrak Deka? Pasti kamu yang memalsukannya. Kak Rama benar, aku tak pernah kasih perintah begitu. Putri Ayu, dasar wanita licik tak tahu malu. Parif, Putri sudah hamil. Dia menipu kamu lagi. Benar, aku sudah lama putuskan berinvestasi pada Kak Rama. Putri, kamu berani memalsukan stempel. Beraninya kamu. Tunggu saja aku lapor polisi dan kamu ditangkap. Rama, kamu masih sombong. Jika bukan karena dukunganku, beri sumber daya terbaik, cari koneksi elit dan dapatkan proyek perusahaanmu, sudah lama bangkrut berkali-kali. Terus kenapa kalau hamil? Aku akan merawat anak Ayu sebagai anakku sendiri. Dan anak ini tak perlu tahu siapa ayah kandungnya, karena orang ini tak pantas. Tak pantas. Bagus. Arif, aku salut pada mentalmu. Dihianati malah senang. Tapi Putri beda dengan Lati. Tak bisa bantu bisnismu. Sayangnya, hari ini kau menyinggungku dan Lati. Kelak di kota Samudra pasti sulit bertahan. Begini saja. Sekarang kau berlutut dan sujud. Lalu minta maaf. Dan serahkan wanita ini padaku. Biar Lati melepaskanmu. Tak perlu. Kalian lebih baik minta ampun. Percaya tidak, satu ucapan tunanganku bisa mengubah nasibmu. Rama, tak guna robek kontraknya. Dengar ya, Deka takkan investasi ke Pratama Corp lagi. Aku bisa kirim kontrak versi digital, masih sah secara hukum. Pernyataan ini terlihat asli. Wanita ini dengan Deka sebenarnya ada hubungan apa? Sudah kubilang, kekuatan tunanganku tak bisa kau bayangkan. Cuman seorang wanita. Mana mungkin ada hubungan dengan Deka? Mustahil. Lati, ada apa ini? Ini pasti dia menyuruh orang meretas jaringan hotel. Kalian jangan tertipu olehnya. Satpam, orang-orang yang bikin onar ini usir mereka semua. Lancang. Kulihat siapa yang berani bikin onar di malam penandatanganan Deka. Kasri, kok kesini? Oh ya, hari ini di sini ada Jalang yang menyamar jadi direktur utama Deka. Ingin merusak kerjasama kita. Tapi tak apa, aku bisa bereskan sendiri. Dia tak menghargai Lati. Cukup. Ini kan pria simpanan itu, Kak Sri. Kayaknya hari ini kakak sudah bersiap. Tapi tak apa, aku bisa bereskan sendiri. Acara tanda tangan kita hari ini tetap berlangsung. Putri masih pura-pura. Arif, lihat kan, ini pria simpanan itu. Siapa tahu anak haram di perutnya adalah anak pria ini. Rama, semoga nanti kau tak menyesal. Aduh, sudah mau mati masih keras kepala. Jangan salahkan aku tak memberimu kesempatan. Nak, ku bilang diam, kau tak paham. Adik, orangmu memukul cukup keras. Kak, kau kesini? Sri Wulandari, Kepala BK Wilayah Asia Pasifik mengundang ketua untuk duduk. Acara tanda tangan investasi Santoso sudah sepenuhnya siap. Bisa dimulai kapan saja. Silakan ketua duduk. Selamat atas investasi Deka dan sukses Santoso Group. Tidak mungkin. Dasar wanita murahan, ketua Deka. Tidak mungkin. Ternyata kau benar-benar ketua perusahaan Deka yang tak andalkan keluarga, berbisnis sendiri, dan masuk 10 orang terkaya. Pengusaha misterius kan? Benar, aku pendiri DK. Rama, masih tak percaya? Kenapa tak bilang dari awal?
Kalau kau bilang dari awal, kita tak akan jadi begini. Rama, aku beri kau kesempatan 3 kali, tapi kau tak memanfaatkannya. Kenapa? Sekarang menyesal. Kenapa? Sekarang kau menyesal. Ayu, aku sungguh konyol. Kita bersama 7 tahun penuh, kau tak pernah percaya. Kau ingin sukses instan, tapi membuang aku yang membantumu. Rama Pratama, kau yang tak berguna. Ayu, bukan begitu. Dengarkan aku, karena karena Melati, dia menggoda aku dan membujukku. Jalang, beraninya kau menyamar jadi Ayu ya? Sudah, jangan buang waktu. Adik, cepat tanda tangan kontrak dengan adik iparmu. Aku ajak kalian lihat rumah baru. Ayu, jangan begini. Suami istri takkan lama berselisih. Sekarang salah pahamnya sudah jelas. Kalian berdua baik-baik saja kan? Salah paham, bukannya kau bilang aku jalang, bukannya kau pikir uangku kotor, bukannya kau bilang aku tak pantas untuk Rama. Kenapa? Sekarang kau tahu identitasku, kau menyesal. Ku beritahu, terlambat. Ayu, ini salahku. Ayu, tenanglah. Tapi Ayu, jangan libatkan Rama. Maafkan Rama ya. Sejak dia menipuku, kita sudah berakhir. Aset Pratama Corp akan segera kuperintahkan untuk diselesaikan. Segera akan bangkrut. Kembalilah ke asal kalian. Ini akhir terbaik untukmu. Usia kandungan 3 bulan. Ayu, ini anakku kan? Ayu, kita bersama 7 tahun penuh. 7 tahun. Beri aku kesempatan lagi ya. Jangan begini padaku. Apa kau tak ingin beri anak kita rumah? Minggir. Bukannya kau bilang dia anak haram, dan kau konyolnya mengira kakakku jadi pacarku. Ya, anak memang butuh keluarga utuh. Tapi dia tak butuh ayah licik. Kau takkan pernah melihatnya seumur hidup. Habislah, semuanya sudah hancur. Dan kau, Melati, aku penasaran. Sebagai pendiri Deka, gimana caramu mengusirku? Kak Ayu, bukan. Bu Putri, aku salah. Aku tak seharusnya menyamar. Tolong maafkan aku. Beri aku jalan hidup. Kalau hari ini aku bukan pendiri Deka, apa kau akan memberiku jalan hidup? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Lepaskan aku, Putri. Walau kau direktur utama, kau tetap jalang yang dibuang Kak Rama. Arif, mulai hari ini, apa kau bersedia membuka bisnis baru bersamaku? Aku bersedia. Mulai sekarang, aku adalah bosmu. Kalau kau membuatku tidak puas, aku bisa batalkan kontrak kapan saja. Aku pasti berusaha keras. Nak, jangan pukul. Jangan. Salah, Ibu. Aku yang salah. Aku yang hancurkan hidupku sendiri. Bukan, Nak. Salah, Ibu. Gimana kalau kita mohon lagi ke Ayu ya? Jangan pukul, Nak.